Pembalasan istri dikhianati. Bab 32. Keluarga Anda bagaimana? Pril, jangan buat aku seperti orang asing. Aku lelaki yang mencintaimu, Pril. Aku Alvan. April terlihat gugup, dia bingung harus memanggil Alvan apa. Hanya sebutan bapak yang cocok untuk atasannya ini. Lalu aku harus bagaimana, Maes? Ucap April gugup. Tapi Alvan menarik sudut bibirnya kecil karena April sudah mau mengganti panggilannya. Kalau kamu bersedia lusa kita akan menikah, aku akan siapkan semuanya. Aku tak ingin lama-lama, April. Kamu tahu aku duda dan aku pun tahu kamu janda, tak ada yang melarang jika kita menikah, yang jelas kita tidak berzina. Baiklah, aku terima tawaranmu, tapi aku punya syarat, ujar April. Apa? Tanya Alvan cepat. Aku belum mau pindah dari rumah ini, banyak kenangan di sini, Maes. Aku ingin kamu yang ikut denganku di sini bersama Vino dan Satria, bagaimana? Alvan tampak berpikir sejenak, apa Satria mau tinggal di sini tanpa AC dan fasilitas lainnya? Boleh, tapi izinkan aku merenovasi rumah ini agar kita bisa nyaman di sini, pinta Alvan dan diangguki April. Tak masalah baginya, yang jelas ini masih rumah peninggalan ibunya. Aku hanya belum mau, Mas, bukan berarti menolak. Saat ini aku belum bisa meninggalkan rumah ini, ucap April lagi, tapi Alvan tak mempermasalahkannya. Dia mengerti April saat ini. Menerima cintanya saja sudah beruntung bagi Alvan, tidak mungkin lelaki ini banyak kemauan lagi. Ada yang komentar di bab perumpamaan, beberapa orang bilang imitasi bukan simulasi, tapi memang yang saya tulis simulasi ya. Sedikit saya jelaskan tentang berlian simulasi yang dibuat melalui proses teknologi. Batu dibuat secara alami. Membuat batu ini adalah proses geologi yang panjang. Berlian simulasi digunakan untuk menggantikan berlian asli yang ditambang. Tesis ini tidak memiliki banyak perbedaan. Terkadang istilah ini digunakan oleh penjual biasanya secara online dan sebagian besar digunakan secara bergantian. Berlian simulasi bukanlah berlian yang dibuat secara kimiawi. Mereka tidak memiliki bahan yang sama. Dalam berlian simulasi, mereka menggunakan simulan yang merupakan jenis permata yang berbeda daripada berlian buatan asli. Berlian asli yang ditambang, berlian simulasi mungkin terlihat sama, tetapi hanya berlian buatan laboratorium yang memiliki bahan yang sama dengan berlian asli. Cukup penjelasannya ya sayang, jangan komentar imitasi lagi, kalau imitasi itu untuk istilah emas. Pa, aku ingin minta restumu, lusa aku akan menikah, ujar Alvan pada Pak Heru yang sedang duduk di balkon atas rumah mereka sambil menikmati pemandangan sore. Papa selalu merestui Munak selagi kamu masih di jalan yang benar, dan Papa berharap ini pernikahanmu yang terakhir, tidak ada lagi pernikahan setelah ini. Semoga aku bisa menjadi pemimpin yang baik dan sabar seperti Papa. Untuk Satria aku akan membawanya pindah ke rumah istriku, Pa, ujar Alvan. Jangan sekarang, biarkan Satria bersama kami dulu, hanya dia teman kami saat ini. Kamu tahu sendiri kan Fajar juga akan menikah. Dan hanya ada Satria teman kami, mamamu sudah pasti akan marah besar jika kamu membawa Satria sekarang karena beliau sudah menyayangi Satria. Lalu bagaimana, Pak? Tidak mungkin aku hidup bersenang-senang dengan istri dan anak sambungku sedangkan anakku sendiri bersama kalian. Hanya sementara sampai mamamu bisa terima kehadiran keluarga barumu, setelah itu baru kamu ambil Satria perlahan. Papa juga belum bisa pisah dari dia, kami terlalu menyayangi Satria, dia juga sudah terbiasa dengan Papa dan Mama, ungkap Pak Heru jujur.
Baiklah, untuk saat ini aku akan mengalah, tapi jika Satria mau biarkan sesekali dia menginap di tempatku, Pak, ucap Alvan lalu pamit pergi dengan papanya. Alvan ingin menemui Bagas dan Meli untuk membicarakan pernikahannya yang akan dilaksanakan lusa ini bersama April. Apa sudah kamu siapkan semuanya? Tanya Bagas. Tadi aku sudah menghubungi Fajar memintanya mencarikan penghulu, Om. Bukannya Fajar tidak setuju kalau kamu menikah duluan? Tanya Bagas lagi. Awalnya iya, tapi setelah aku jelaskan alhamdulillahnya dia mengerti Om dan mau membantu. Aku juga bingung kalau dari pihak keluargaku tidak ada yang datang, setidaknya Om dan Fajar yang mewakili, jelas Alvan. Om bisa saja Van, Meli mungkin yang tidak bisa karena membawa si kembar ke tempat asing agak sulit, mereka sering rewel jika di tempat baru. Yang penting Om datang sebagai saksiku Om, karena Papa tidak bisa hadir beliau takut Mama akan curiga, bahkan Satria saja belum bisa aku bawa, adu Alvan. Turuti saja apa kata papamu, beliau lebih paham daripada kita yang baru mengecap pernikahan. Papamu sosok yang sabar Om saja banyak belajar dari beliau. Dia bukan sosok kakak tapi sudah seperti sosok ayah untuk Om, ucap Bagas tersenyum kecil mengingat jarak antara dia dan Pak Heru cukup jauh. Meskipun Bagas muda tapi dia lebih banyak mengecap dunia bisnis karena Bagas orang yang pantang menyerah. Bagas sudah lama ditinggal orang tua dan dia dulu tinggal bersama Pak Heru karena usianya dan Alvan tak terpaut jauh membuat Pak Heru memperlakukannya seperti anak bukan sebagai adik. Meskipun terkadang Bagas kesal dengan Bu Fatma, tapi cacian dan kemarahan Mama Alvan itulah yang membuat Bagas bisa menjadi orang sukses seperti sekarang. Bagas merasa tertantang untuk mencoba dunia bisnis. Hanya dengan modal kecil yang dia kumpulan dari pemberian Pak Heru membuatnya bisa sekaya ini. Untuk itu dia tak bisa lepas tangan dengan keluarga Alvan, apalagi sejak menikah dengan Meli membuat kekayaan Bagas berkali-kali lipat. Baiklah Om, sepertinya aku harus pulang karena lusa akan mempersiapkan pernikahanku, meskipun hanya siri aku ingin momennya indah Om. Ya, persiapkanlah dirimu. Salam untuk Papa dan Mamamu, ucap Bagas dan diangguki Alvan lalu segera pergi. Kenapa Alvan sayang? Tanya Meli yang memang tidak keluar kamar karena menidurkan si kembar. Dia akan menikah dengan April. Bukannya Ibu April baru meninggal? Tanya Meli lagi. Alvan yang sedikit memaksa karena dia sendiri tak bisa berkonsentrasi bekerja. Setiap hari harus bolak-balik kantor rumah April dan rumahnya, membuat Alvan lelah. Belum lagi kalau Vino menghubunginya karena April tidak keluar kamar dan Alvan harus ke sana, jelas Bagas. Sewaktu orang tuaku meninggal dulu aku juga begitu sayang, ada rasa trauma, sedih dan takut, mungkin itu yang dirasakan April saat ini jadi kita harus memakluminya, ucap Meli. April memang perempuan lemah sayang, Alvan harus bisa menerima kekurangannya, lanjut Meli. Ya, sepertinya Alvan juga sudah tahu dengan sikap dan kepribadian April jadi tak perlu kita ragukan lagi, sahut Bagas. Semoga saja semuanya berjalan lancar sayang, aku ingin kita semua bahagia. Amin. Sahut pasangan ini bersamaan. Mau kemana kamu Van, kok bawa koper segala, mau pindah? Tanya Bu Fatma heran tak pernah Alvan menarik koper dari rumahnya, tiba-tiba hari ini Alvan ingin pergi. Ma, aku titip Satria ya, 3 hari ini aku ada urusan keluar kota, ucap Alvan pamit pada mamanya. Kamu mau kemana? Tanya Bu Fatma penuh selidik. Ada proyek di Bali yang harus aku selesaikan beberapa hari ini Ma, jelas Alvan berusaha sesantai mungkin.
Jangan lupa bawa oleh-oleh tas keluaran terbaru untuk Mama di sana. Kalau sudah selesai urusannya jangan keluyuran Van. Mama ingin kamu temani Mama ke undangan anak teman Mama minggu depan, ujar Bu Fatma saat Alvan menyalami punggung tangannya. Alvan hanya mengangguk setuju. Dia tak ingin membantah ucapan mamanya saat ini karena akan berakibat buruk untuk rencananya. Hati Alvan sebenarnya tak tega berbohong, tapi mau bagaimana lagi, dia juga tidak bisa jujur karena sudah pasti mamanya akan menghancurkan semuanya. Alvan mencium pipi kiri kanan Satria lalu segera pergi. Sayang, bantu aku benerin dasinya dulu sini, panggil Bagas. Sebentar sayang, sahut Meli. Meli yang baru selesai memandikan si kembar langsung mendekati suaminya. Dengan senyum terbaiknya, diletakkannya si kembar di atas ranjang dengan berbalut handuk dan mainannya agar tidak rewel. Duduk sayang, aku mana sampai kalau kamu berdiri begitu, tinggi kamu dan aku tidak seimbang, keluh Meli membuat Bagas tersenyum dan mencium gemas istrinya ini. Lalu segera duduk di atas kursi hias Meli. Tapi kalau lagi di ranjang kenapa bisa seimbang sayang, goda Bagas. Aku lagi fokus sayang. Nggak usah dilihatin begitu, jadinya grogi, aku Meli tersenyum malu, meskipun sudah menikah jika dipandang terlalu lama Meli masih malu-malu. I love you. Bisik Bagas mesra. We love you. Tang Yu sudah jadi suami dan papa yang baik untuk aku dan si kembar. Balas Meli sambil mengecup pipi suaminya setelah dasi terpasang sempurna. Kamu yakin nggak ikut sayang, nggak mau lihat mantan suami kamu menikah, atau kamu merasa nggak sanggup lihatnya, goda Bagas. Ngaco kamu. Meli sebenarnya mau sekali ikut ke acara pernikahan Alvan dan April secara April sahabat baiknya, tapi mau bagaimana lagi dia takut si kembar akan rewel di sana dan bisa-bisa mengacaukan acara, apalagi mereka menikah di rumah penghulu bukan gedung atau hotel berbintang sudah pasti akan sedikit sesak. Sebenarnya aku mau sayang tapi bagaimana lagi tidak mungkin si kembar ditinggalkan. Kamu saja ya, yang penting ada perwakilannya dari kita, ujar Meli yang berjalan ke arah kaca melihat penampilannya. Kenapa sayang? Tanya Bagas mendekat dan memeluk tubuh Meli dari belakang. Tubuhku masih besar ya sayang? Tanya Meli. Mau kamu bentuk seperti apapun aku tetap cinta sama kamu. Kamu itu cahaya keluarga, cahaya hidupku dan anak-anak kita. Jadi please jangan bilang seperti itu lagi. Aku nggak suka dengarnya, kamu begini juga karena aku dan anak-anak kita, jawab Bagas membuat Meli tersipu malu. Sudah aku berangkat dulu jangan berpikir macam-macam ya, setelah acara Alvan aku langsung pulang, aku tidak bisa berpisah lama dari kalian. Gombal. Cebik Meli sambil mencubit kecil pinggang Bagas membuat Bagas terkekeh geli, diciumnya dua buah hati yang sedang asik dengan mainan mereka di atas ranjang lalu dia berangkat. Meli segera merapikan penampilan dua buah hatinya ini, kehidupan yang sangat damai, nyaman dan bahagia bagi Meli, dia sudah mengikhlaskan semua yang terjadi di masa lalu. Bahkan kini dia sudah bisa menerima Alvan sebagai keponakan suaminya dan April sebagai istri Alvan, tak ada lagi rasa dendam, marah ataupun yang lainnya yang Meli rasakan hanya kebahagiaan menjadi istri Bagas dan ibu dari anak-anaknya. Saya terima nikah dan kawinnya Aprilia Maheswari binti Alam. Bapak Sugito Maheswari dengan mas kawin 100 juta rupiah dibayar tunai, jawab Alvan. Bagaimana para saksi, sah? Sah, tanya penghulu kepada para saksi pun melirik satu sama lain lalu berucap bersamaan, sah.
Mereka pun mengucap hamdaullah dan tepuk tangan pun menggema di ruangan rumah sang penghulu dan dilanjutkan dengan pembacaan doa. April menitikkan air matanya, dia bingung saat ini harus bahagia ataupun bersedih. Secara kesedihan dan kebahagiaan datang serentak dalam kehidupannya. Kehilangan sosok ibu membuat April merasa tak terarah, tapi di sisi lain dia bahagia mendapatkan suami yang bisa menerimanya. April menyalami punggung tangan Alvan dan Alvan mengecup kening April membuat semua orang merasa bahagia. Resmi sudah April dipersunting Alvan, lepas sudah masa duda lelaki itu. Masa duda yang cukup lama dan akhirnya Alvan memutuskan untuk menambatkan hatinya pada sosok April, perempuan yang lemah, bahkan sangat lemah dan cengeng. Mungkin perempuan yang pengalah seperti ini yang dicari oleh Alvan selama ini. April memang cukup lembut, bahkan jauh lebih lembut dari Melly. Selamat Van, semoga sakinah mawadah warohmah, pokoknya doa terbaik untuk kalian dari Om dan Melly, ucap Bagas memeluk tubuh keponakannya ini. Terima kasih Om, sekali lagi terima kasih, Om mengajarkan aku banyak hal, membuat aku bisa bangkit kembali. Om berperan ganda menjatuhkanku sekaligus memberikanku kesempatan untuk belajar lebih baik lagi, jawab Alvan tersenyum kecil. Van, pernikahan itu bukan sebuah petak umpet yang saling mencari, tapi harus ada dua orang yang saling mencinta dan mengerti. Kesalahan April yang kecil jangan dibesarkan dan kesalahan April dijadikan pelajaran, bukan untuk dijadikan bahan pertengkaran. Om tidak ingin dengar lagi kata cerai, cukup ini yang terakhir. Jaga dia, sayangi dia, dan satu lagi terima kekurangannya karena dari kekurangannya kamu belajar menjadikan itu kelebihannya, nasihat Bagas dan diangguki Alvan. Pernikahan yang hanya disaksikan hanya beberapa orang dari pihak April, hanya ada Ketua Red dan dua orang ibu-ibu tetangga dekat serta anaknya Vino. April sedikit heran di mana orang tua Alvan, kenapa mereka tidak ada. Apa dia tak punya orang tua lagi? Tapi tidak mungkin karena selama ini Alvan bercerita meninggalkan Satria pada papa dan mamanya, tapi yang hadir hanya Bagas dan Fajar. Apa yang terjadi? Pikir April, tapi untuk bertanya April belum terlalu berani.